ini jembatan yang begini lama, setan berkeliaran, sekarang manusia berkeliaran untuk menjual. Kota ini dulu seperti apa? Kota mati toh? Dari wali kota A, B, C. Kalau saya dari Lerek, saya kebetulan 5 periode dari Pak Lerek, Pak Dan Adu, Pak Yonas Lean, habis Pak Jepri. Ya lihat sendiri toh. Artinya mungkin ada perkembangan, tapi membuat kota ini jadi bagus, ini ada di tangan beliau. Salah satu kalau orang di Lelipa tuh itu jembatan dong, itu begitu. Sekarang sudah ada jembatan ini perjuangan beliau pada waktu itu sebelum lengser itu ya, betul tidak Pak? Itu bukan main-main. Jadi kalau ada bilang di TikTok orang bilang begini, itu bukan nama kotor, itu fakta. Sekarang baru mau calon ulang lagi, lampu dan semua nyala semua toh. Coba lihat di bundaran, betul ke Sode? Nah ini wali kota mana yang buat begini? Untuk bersaudara semua masyarakat Kota Kupang, beta mau sampaikan bahwa terlepas dari lampu CP di Kota Kupang yang entah di mana lubang, beta berharap agar bersaudara semua jangan menelan mentah-mentah pernyataan dari para petugas partai seperti video barusan. Jangan mau dapat tipu. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau mau bicara memperjuangkan pembangunan jembatan Kembar Liliba, itu sudah diperjuangkan sejak tahun 2012 sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Bahkan tahun 2016, BPJN NTT ajukan permohonan tapi masih terkendala dalam pembebasan lahan. Bukan cuma pembebasan lahan, tapi pemerintah pusat saat itu juga masih fokus pada proyek yang lebih urgent di NTT. Karena proyek pembangunan nasional saat itu masih tertuju di Papua, sedangkan di NTT masih proyek yang lebih prioritas. Masuk awal periode kedua, Pak Jokowi juga sudah mau eksekusi pembangunan jembatan Liliba, tapi terhambat karena COVID. Makanya semua perhatian saat itu tertuju pada COVID dan proyek yang lebih urgent. Sehingga tahun 2023 kemarin barulah jembatan Liliba dieksekusi. Lalu masa BPJN NTT yang perjuangkan dan pemerintah pusat yang eksekusi, tapi mantan wali kota yang dipuji? Itu cara berpikirnya ke mana? Atau beta ambil contoh begini. Seandainya saudara bangun rumah, dan rumah itu sudah jadi tinggal pasang atap. Tiba-tiba beta muncul untuk kasih kata semangat dan sedikit beromong dengan para tukang. Setelah selesai pasang atap, apakah boleh beta bilang bahwa itu beta punya perjuangan sehingga bosong rumah jadi? Apakah bosong sonde tufe beta pakai ludah di muka setelah mendengar beta omong begitu? Sama halnya dengan jembatan Liliba, sudah diperjuangkan oleh BPJN NTT, tinggal tunggu momen yang tepat untuk dieksekusi oleh pemerintah pusat. Tiba-tiba ada yang datang ke kantor BPJN NTT untuk kasih semangat dan sedikit bicara dengan Menteri PUPR lewat HP. Lalu apakah mau bilang beliau yang perjuangkan? Lagian coba saudara pikir pakai akal sehat. Jembatan di Liliba itu masuk jalan provinsi, bukan jalan kota. Lalu konsepnya kemana sehingga bilang pemerintah kota yang perjuangkan jalan provinsi? Apakah pemerintah kota sudah ada kerja lagi, makanya perjuangkan jalan provinsi? Atau apakah ini yang disebut wali kota rasa gubernur? Para pekerja di lapangan, BPJN NTT hingga pemerintah pusat saja, sonde makan puji bilang itu dorang punya hasil perjuangan dan dorang punya hasil karya. Kok ini tim sukses malah puji orang yang sonde ada urusan di jembatan di Liliba? Kan ngawur.